Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Jandway. Perkenalkan saya Mutia Nurul Nawati NPM 0024. Perkenalkan, nama saya Alfiana Suaziza dengan NPM 13. Dan perkenalkan saya Rosana Indah Rahayu dengan NPM 0030. Selanjutnya yaitu biografi dari Jandway. Jandway lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, sebelah timur Amerika Serikat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang yang pemalu, senang membaca buku. Ia termasuk mahasiswa yang pandai, namun tidak brilian. Dia memasuki Universitas Vermont pada tahun 1875. Walaupun sejak awal ia tertarik pada filsafat dan pemikiran sosial, tapi ia tidak memastikan karir pada masa depannya dalam bidang tersebut. Setelah lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengajar di beberapa sekolah di Pennsylvania dan Vermont. Tahun 1881, Dewey kembali ke Burlington dan mengajar di sana. Di samping itu, Dewey memprogramkan mempelajari filsafat secara privat dengan mantan gurunya yang bernama H.P. Torrey. Atas anjuran gurunya tersebut, Dewey kemudian belajar di Universitas Johns Hopkins. Sewaktu berada di bawah pemimpin rektornya yang permata, universitas ini sudah menjadi pusat kegiatan intelektual. Dewey belajar logika dengan C.S. Peirce, belajar psikologi eksperimental dan C.S. Hasil dan belajar filsafat dengan G.S. Morris, seorang filosof pengikut Hegel di Universitas Johns Hopkins. Selama masa tersebut, beberapa artikelnya mengenal filsafat diterbitkan dalam beberapa jurnal ilmiah. John Dewey menyelesaikan studinya pada Universitas Johns Hopkins tahun 1884 dan memperoleh gelar Ph.D. dengan disertasinya yang berkenaan dengan psikologi Kant. Setelah itu, ia mengabdikan diri pada berbagai perguruan tinggi di Amerika, di antaranya di Universitas Michigan dan Universitas Minnesota. Pada tahun 1894, ia percaya sebagai pemimpin Departemen Filsafat pada Universitas Chicago. Dan pada tahun 1896, ia mendirikan Laboratory School. Selanjutnya, pada tahun 1904, ia pindah ke Universitas Columbia dan menjadi guru besar dalam bidang filsafat. Di tempat ini, ia mendapat penghormatan tertinggi atas reputasinya sebagai pakar filsafat, pendidikan, penulis, dan pemerhati sekaligus praktisi masalah-masalah kemasyarakatan. Selanjutnya, ada karya-karya John Dewey. Karya yang pertama yaitu Psikologi pada tahun 1891. Yang kedua, Outlines of a Critical Theory of Ethics pada tahun 1891. Yang ketiga, The Study of Ethics Syllabus pada tahun 1894. Di Universitas Chicago, My Pedagogic Creed pada tahun 1897, The School and Society pada tahun 1903, dan yang terakhir Logical Condition of a Scientific Treatment of Morality pada tahun 1903. Karya di Universitas Columbia. Yang pertama,
etik pada tahun 1908. Yang kedua, Hawiti pada tahun 1910. Yang ketiga, The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought pada tahun 1910. Yang keempat, School of Tomorrow pada tahun 1915. Kemudian Democracy and Education pada tahun 1916. Dan yang terakhir, E-Science in Experimental Logic pada tahun 1916. Selanjutnya yaitu nomor 7, Reconstruction in Philosophy 1920. Yang ke-8, Human Nature and Conduct tahun 1922. Yang ke-9 yaitu Experience and Nature tahun 1925. Yang ke-10 yaitu The Quest for Centrality tahun 1929. Yang ke-11 yaitu Art as Experience tahun 1934. Yang ke-12 yaitu A Common Fight tahun 1934. Selanjutnya yaitu yang ke-13, Experience and Education tahun 1938. Yang ke-14, Logis the Theory of Inquiry tahun 1938. Yang ke-15, Theory of Evaluation 1939. Yang ke-16, Education Today. Yang ke-17, Problem of Men tahun 1946. Dan yang terakhir adalah Knowing and the Know. Selanjutnya yaitu pemikiran John Dewey tentang pendidikan. Nomor 1, menurut John Dewey, belajar harus dititikberatkan pada praktek dan trial and error. Manusia harus aktif, penuh minat, dan siap mengadakan eksplorasi. Oleh karena itu, pendidikan harus disusun kembali bukan hanya sebagai persiapan menuju kedewasaan, melainkan pendidikan sebagai kelanjutan pertumbuhan pikiran dan kelanjutan penerang hidup. Yang kedua yaitu John Dewey banyak melakukan kritik terhadap pada pendidikan tradisional, yaitu pola pendidikan yang menjadikan anak adalah objek pendidikan, bukan subjek pendidikan. Ia tidak setuju dengan konsep pendidikan tradisional yang menyatakan bahwa pusat perhatian pendidikan adalah di luar anak, apakah itu guru, buku, sarana prasarana, atau lainnya. Karena konsep pendidikan tradisional menjadikan sekolah sebagai tempat formal untuk mendengarkan, untuk instruksi massal, dan terpisah dari kehidupan. Yang ketiga yaitu John Dewey menekankan kebebasan akademik. Pendidikan sangat penting untuk mengubah dan membaharui suatu masyarakat. Pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan inteligensi. Selain itu, para siswa didorong agar memiliki kesadaran pentingnya penghormatan pada hak dan kewajiban paling fundamental pada setiap orang. Suasana pendidikan yang demokratis akan mendorong dan memberikan kesempatan pada seluruh siswa agar berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, merancang kegiatan, dan melaksanakannya. Yang keempat yaitu konsep pendidikan partisipatif dan pendidikan progresif.
partisipatif, yaitu bertumbuh pada nilai-nilai demokratis, pluralisme, dan kemerdekaan peserta didik. Berdasarkan nilai-nilai ini, maka fungsi pendidik lebih sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berekspresi, berdialog, dan berdiskusi. Peserta didik dilibatkan langsung dalam proses belajar. Oleh karena itu, selanjutnya peserta didik akan secara mandiri mencari problem solving dari masalah yang dihadapi. Sedangkan konsep pendidikan progresif, yaitu menurut John Dewey, adalah berlandaskan pada progresivisme yang beranggapan bahwa pendidikan harus didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang paling baik belajar apabila berada dalam kondisi yang nyata. Konsep belajar menurut pandangan progresivisme adalah bertumpu pada anak didik. Anak didik dipandang sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, yaitu akal dan kecerdasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.